Digituin. Terus saya pikir bercanda kali. Puasa. Dia seger. Tapi ini kayak puasa, seger kadang-kadang aja. Senang udah membuka. Akhirnya dia ngomong sendiri. Hidup kalau puasa. Terus ngomong apa? Saya kagak kuat. Nah, di situ saya rada marah. Saya bilang, jangan bilang kagak kuat. Bapak masih muda, sehat, seger. Bilang kagak mau, bukan kagak kuat. Kalau kagak kuat, sama aja Bapak bilang Allah mewajibkan sesuatu di atas kemampuan kita. Ya, orangnya saya, Bapak sehat. Bapak sehat kan? Sehat. Ada penyakit apa kali? Gak ada, alhamdulillah. Ya terus, kok bisa gak kuat? Kuat Pak, kuat. Cuma Bapak kagak mau. Jangan bilang kagak kuat. Kalau orang tua, orang sakit, ini uzur syar'i, ada alasan yang diterima oleh syariat. Terus Bapak ini jangan begitu Pak. Terus makanya Nabi akan bilang apa? Nabi bilang apa? Anak saya dari berlepas tangan. Bayangin, ini soal banget kan? Saya lepas tangan. Bukankah kita semua mengharap syafaat Nabi? Benar gak? Tapi Nabi bilang saya lepas tangan. Ya. Lepas tangan dari siapa Rasulullah? Jangan-jangan saya termasuk orang yang nanti kau berlepas tangan. Ada dari mimman khasmuhu Ramadan. Saya akan berlepas tangan dari orang yang musuh sama bulan Ramadan. Musuh sama bulan Ramadan. Tadi salah satunya itu datang bukan disambut, malah dikeluhin kedatangan bulan Ramadan. Begitu mau lebaran, akhirnya kalau juga puasa capek gua. Ya Allah, padahal kalau kita tahu, kalau aliman nas fi Ramadan, kalau orang tahu apa yang dari Ramadan, datangkan dan itu aman kan. Bakal berharap kalau bisa setahun semuanya Ramadan. Jangan kita. Jadi kita misalnya kalau hari ketiga lebaran, saya ke Pokojan. Ada masjid namanya Az-Zawiyah. Masjid Zawiyah itu tiap hari ketiga kita ke sono. Dari saya kecil apa ini? Begitu. Banyak orang Cina situ. Budak-budak korma, pada pengusaha korma orang Cina situ. Non Muslim ngomong sama kita bang, akan bisa tuh Ramadan 2 bulan begitu. Dia berharap Ramadan 2 bulan. Soalnya dagang korma faedah banyak. Nggak heran kita bilang Ramadan karim, Ramadan itu dermawan. Ya. Pemberian materi dan non materi. Pemberian yang berupa duniawi yang lebih besar lagi sifatnya ukhrawi. Wah, dahsyat luar biasa. Hadirin katanya kenapa bulan Ramadan mulia? Yang pertama karena jadi Allah tuh banggain hamba-hambanya depan malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unzuru lihat hamba-hamba saya. Taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu ilaihi. Ini hamba saya, dia tinggalin syahwat, kelezatan, makan, minum karena saya. Dia kerja, cari duit, punya duit hasil dari dia kerja sendiri. Saya bilang jangan makan. Hamba saya bilang siap. Labbaik Allahumma labbaik. Saya taati perintah Allah. Makanya Allah banggain. Allah banggain betul. Allah suruh malaikat, lihat perhati itu apa saya. Dibanggain orang yang berpuasa.
Pertama, kenapa puasa itu dibanggakan oleh Allah? Kenapa puasa itu menjadi spesial? Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, puasa itu adalah ibadah yang spesial yang ini langsung dinisbatkan kepada Allah. Dan puasa ini ibadah yang orang kalau kagak ngomong, kagak tahu, maksudnya gini. Kalau jangan bicara Ramadan ya, misalnya di luar bulan Ramadan, kita puasa Senin Kamis misalnya. Kalau kita nggak ngomong, orang nggak tahu. Tapi sholat, semua tahu nih yang hadir sifatnya. Si bapak itu, oh tadi hadir di musola Darut Taibin, sholat kelihatan. Orang kalau sedekah kelihatan, pergi ke tanah suci kelihatan. Puasa enggak sir bainal abad wa bainallah. Antara apa yang Allah. Makanya puasa kemarin sempat saya sampaikan juga di sholat dan di masjid ini bilang dulu masa kecil biasanya masa kecil nih yang saya cerita pribadi nih. Dulu waktu kita TK, SD kelas 3 sampai kelas 3 waktu itu saya ingat. Kalau lagi disuruh wudhu di sekolah, girang banget, kumur-kumur 3 kali, ya keluar 2. Ya. Kalau teman saya mau kumur-kumur, bukan nutrisari dulu harusnya. Bukan, seger banget, mulutnya kuning. Kenapa? Karena hari itu, waktu itu, zaman itu kita merasa aman. Tenang aja. Guru kita lagi sholat, Ustaz. Kalau di rumah juga begitu di rumah. Asal ada di kamar, tiba-tiba ada ginian nih. Siang-siang, liatin aja. Ada orang. Nih, habis itu keluar kamar, pasang kalpas lagi. Kapan sih panggil? Ya salah. Padahal udah seger. Tapi kalau di sini nggak ada yang begitu ya. Dulu kalau sekarang sih kelewatan kalau masih gitu. Kalau dulu kita maklumin sebelum balik maksudnya kan. Kalau sebelum balik belum ada hitungan. Kalau dapat kalau ibadah dengan pahala salah nggak ada dosa. Karena tapi sekarang kita nggak lakukan itu. Kenapa? Karena kita udah tahu adanya pengawasan dari Allah. Dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada ibu-ibu jualan susu. Asal mau ke pasar susunya dituang pakai air putih. Tapi dia bilangnya orang-orang susu murni. Pas dia lagi suruh suatu hari dia suruh anaknya, nah bawain air putih. Bawain sejentok gitu. Ini bu, ini gelasnya bu. Maksudnya si anak kali si ibu minta air putih bakal diminum gitu. Kata si ibu, oh saya masuk di gelas. Nenek sini bu kemarin. Saya mau tuang susu. Jangan bu, jangan gak boleh. Kan kita jualan susu murni. Kata si ibu bilang apa? Responnya ibu nih bilang begini. Udah tenang aja. Umar di rumahnya gak bakal tahu, katanya dia. Kata si anak, saya gak ada urusan sama manusia. Umar mah sama kayak kita manusia. Ntar kita semua bakal dimintain pertanggungjawaban sama Allah, sama statusnya. Sama-sama makhluk terbatas. Yang saya takut apa yang maha melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kayak kita juga orang mau nyuri kelapa katanya, mau tinggi pohonnya. Nah kalau ada yang lihat teriakin kelapa, dia naik gitu kemudian, ada yang lihat pak, merosot dia son, atau robek-robek baju, nengok kanan kiri, ada yang lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bisa bawa pelajaran ini ke seluruh aspek kehidupan kita,
maka koruptor sekalipun gak ada KPK gak akan lagi berbuat korupsi, mengambil hak orang, karena dia tahu ada yang lihat. Begitu. Semua bakal dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang pertama, karena itu yang kedua, puasa itu adalah cara kita melawan musuh Allah, yaitu syaitan. Jadi syaitan itu ketika mau mengganggu dan membuat manusia bermaksiat, yang paling diandelin sama setan adalah syahwat. Dan ternyata puasa adalah cara kita mengurangi syahwat. Nabi bilang syaitan itu ada di dalam tubuh manusia, majrad dam, seperti darah yang mengalir ke seluruh anggota tubuh. Fadayyiqu, maka persempitlah ruang gerak syaitan dengan rasa lapar dalam tubuh kita. Nabi bilang ke Siti Aisyah sering-sering ketok pintu surga. Siti Aisyah bilang, bagaimana caranya Rasulullah? Bil-ju', dengan rasa lapar. Rasa lapar membuat kita makin dekat dengan surga. Jadi syaitan itu kalau mengganggu orang, dia ngandelin syahwat kita. Tuh ambil aja tuh duit, kata setan gitu. Kata koruptornya bilangnya, jangan, boleh lagi sama orang. Ya, lu kapan lagi kesempatan gak kedua kali nih? Mau beli mobil mewah gak? Mau punya rumah yang cakep gak? Ambil tuh duit, gitu ya. Ya udah, diambil. Yang dipakai syahwat kita. Tapi dengan kita sering lapar di bulan puasa ini, itu mengurangi syahwat. Syahwat terbelenggu, nggak bisa lagi leluasa dalam mengganggu anak-anak Adam. Jadi hadirin yang dimuliakan ini udah mau syuruh belum? Belum, Mas Lama. Belum. Belum, Mas Lama. Itu benar? Selamat. Oh iya. Cuma kalau yang ngomong gini cepat lapar biasanya. Gitu ya. Tapi subhanallah ya, kalau kita pikir-pikir, puasa kita kagak lapar. Puasa gak lapar. Tapi kalau di hari biasa, padahal sarapan itu kan jam 7. Sebenarnya kan juga lapar. Tahu gak rahasianya apa? Imam Nawawi bilang rahasianya adalah niat. Itu rahasianya. Niat tempatnya di mana? Di hati. Kata Imam Nawawi, hati itu raja, bagaikan raja bagi seluruh tubuh. Jadi hati itu perintah ke semua tubuh. Nih bos kita udah niat mau puasa, jangan pakai ngerasain lapar ya, gitu. Perut terkondisikan, mata, semua tuh anggota tubuh kita terkondisikan. Padahal kagak makan gitu, lapar. Asal kalau kagak puasa, ya berapa kan kayaknya kagak makan. Udah sarapan, siang udah kosong lagi berasa. Kita kan siang kalau bulan puasa nggak berasa makan gitu ya. Itu hebatnya niat. Karena lapar niat. Makanya kita kudu pasang niat yang cakep. Niat berubah yang tadinya sulit jadi ringan, yang tadinya sulit jadi mudah.